Perkenalkan, nama saya Mila Dwi Adestia, alumni Institut Pemerintahan Dalam Negeri Angkatan 28. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan presentasi tentang pelayanan publik digital di instansi sebagai tugas individu. Harus mengetahui terlebih dahulu apa itu pelayanan publik. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang dan jasa dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Ruang lingkup pelayanan publik ada 13. Yang pertama adalah pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya. Selanjutnya adalah asas penyelenggaraan pelayanan publik. Yang pertama adalah kepentingan umum, kepastian hukum, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, keprofesionalan, partisipatif, persamaan perlakuan atau tidak diskriminatif, keterbukaan, akuntabilitas, fasilitas, dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, ketepatan waktu dan kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan. Pelayanan publik digital, apakah itu? Yaitu solusi untuk mengubah sistem pelayanan publik konvensional yang terkenal lambat dan boros. Walaupun masih sangat sulit untuk bisa diterapkan di Indonesia, namun pelayanan publik digital harus segera diaplikasikan untuk kenyamanan masyarakat. Pelayanan publik digital versus konvensional. Manakah yang akan Anda pilih? Tentu saja adalah pelayanan publik digital karena lebih cepat dan juga tepat. Selanjutnya saya akan membahas mengenai e-presensi sebagai permasalahan pelayanan publik digital di instansi. Mengingat bahwa e-presensi ini adalah aplikasi absen yang digunakan oleh pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Nah, sejak diberlakukannya aplikasi ini di kalangan PNS Pemprov Kalsel, terdapat beberapa permasalahan, yaitu yang pertama, sering terjadi maintenance ketika jam absen pagi dan sore, sehingga menimbulkan permasalahan seperti pegawai tidak dapat menjalankan aplikasi tersebut, kemudian absensi pegawai tersebut tidak tercatat di dalam server, dan masih banyaknya pegawai yang belum memahami bagaimana cara pengoperasian e-presensi tersebut. Yang selanjutnya adalah beberapa SKPD masih menggunakan secara konvensional, yaitu dengan media kertas. Saya akan membahas beberapa isu tersebut melalui metode pentahelix, di mana dari government sendiri, yaitu Pemprov Kalsel, menerbitkan aplikasi APIK ini sebagai e-presensi bagi PNS di lingkungan Pemprov Kalsel, belum tersosialisasikan ke semua PNS di lingkungan Pemprov Kalsel. Secara akademik, kesalahan yang terjadi dalam rekam jejak e-presensi mempengaruhi nilai seseorang, terutama seorang PNS tersebut ketika ingin mengajukan tugas belajar untuk kepentingan akademiknya. Selanjutnya adalah di bidang bisnis, yaitu sebuah sistem digital dalam pemerintahan seharusnya dapat diperoleh dari hasil kerjasama dengan platform atau perusahaan startup digital, sehingga dapat meminimalisir kesalahan server. Selanjutnya adalah community. Pegawai negeri sipil Pemprov Kalsel sebagai user atau pengguna dari aplikasi ini memiliki latar belakang usia dan pendidikan yang berbeda. Tidak semua mengerti tentang digital. Kemudian media, minimnya informasi mengenai e-presensi ini pada browser menandakan bahwa kurangnya sosialisasi penggunaan e-presensi bagi PNS Pemprov Kalimantan Selatan. Berikutnya adalah metode USG. Permasalahannya ada 3 yang memiliki bobot total berbeda, dan yang paling tinggi adalah 12, yaitu sering terjadi maintenance ketika jam absen pagi dan sore, sehingga menimbulkan permasalahan seperti pegawai tidak dapat menjalankan aplikasi dan tidak tercatat di server absensi tersebut. Selanjutnya adalah metode fishbone, yang efeknya adalah tidak efektifnya penggunaan e-presensi di pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Ada 4 faktor: individu, lingkungan, organisasi, dan juga kebijakan. Selanjutnya adalah tabel rekomendasi alternatif penyelesaian isu. Ada 3 alternatif penyelesaian. Yang pertama, peninjauan kembali kesiapan aplikasi
modal yang masing-masing terdapat tahapan pada setiap alternatifnya sehingga hasil yang diharapkan dapat tercapai melalui para pihak tertentu. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan.